Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa sosok di balik nama besar Jenderal Sudirman? Bukan sekadar nama jalan atau monumen, beliau adalah jantung dari perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita telusuri kembali jejak langkah sang Panglima Besar. Lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, pada 24 Januari tahun 1916. Sudirman kecil tumbuh dalam kesederhanaan. Sejak muda, jiwa kepemimpinan dan rasa nasionalismenya sudah terlihat. Ia aktif di organisasi kepemudaan dan dikenal sebagai guru yang berdedikasi. Siapa sangka, guru muda ini kelak akan memimpin seluruh angkatan perang Republik Indonesia. Saat Jepang datang, Sudirman bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang. Disinilah bakat militernya mulai terasah. Ia belajar strategi, disiplin, dan cara memimpin pasukan. Pengalaman ini menjadi fondasi penting bagi perannya di masa depan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 menjadi titik balik. Indonesia merdeka, tapi perjuangan belum usai. Ancaman datang dari tentara sekutu yang diboncengi Belanda. Di tengah situasi genting inilah, dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada konferensi TKR tanggal 12 November tahun 1945, terjadi momen bersejarah. Melalui pemungutan suara, Sudirman yang saat itu berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Usianya baru 29 tahun. Pemilihan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan para pejuang kepadanya. Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Sejak saat itu, tongkat komando tertinggi militer Indonesia berada di genggamannya. Tantangan pertama Jenderal Sudirman tidak main-main, pertempuran Ambarawa. Tentara sekutu yang awalnya bertujuan mengurus tawanan perang, justru mempersenjatai kembali tentara Belanda dan mulai menduduki Ambarawa. Jenderal Sudirman tidak tinggal diam. Ia turun langsung memimpin pertempuran. Disinilah kejeniusan strategi militernya terlihat. Ia menggunakan taktik yang disebut supit urang atau jepitan udang. Pasukan TKR mengepung musuh dari dua sisi secara serentak, membuat mereka terjepit dan tidak bisa berkutik. Taktik brilian ini berhasil. Setelah pertempuran sengit selama 4 hari, pada 15 Desember tahun 1945, pasukan kita berhasil memukul mundur tentara sekutu dari Ambarawa. Kemenangan ini sangat penting untuk membangkitkan semangat juang rakyat dan membuktikan kekuatan militer kita yang baru lahir. Hari kemenangan ini kemudian diabadikan sebagai Hari Juang Kartika. Namun, perjuangan masih panjang. Belanda tidak menyerah begitu saja. Mereka melancarkan agresi militer pertama dan kedua, dengan tujuan merebut kembali kendali atas Indonesia. Saat agresi militer Belanda kedua pada Desember tahun 1948, situasinya sangat kritis. Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, diserbu dan dikuasai. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditawan dan diasingkan. Di tengah kekacauan ini, banyak yang menyarankan Jenderal Sudirman untuk menyerah atau ikut diasingkan. Tapi apa jawabannya? Dengan tegas ia menolak. Baginya, seorang tentara tidak mengenal kata menyerah. Jika pemimpin politik ditawan, maka militer harus terus berjuang untuk menjaga kedaulatan negara. Ini adalah momen penentuan yang menunjukkan integritas dan komitmennya yang luar biasa. Saat itu, kondisi fisik Jenderal Sudirman sangat lemah. Penyakit tuberkulosis telah menggerogoti tubuhnya, membuat satu paru-parunya tidak berfungsi. Tapi semangatnya lebih membara dari api. Dengan satu paru-paru, ditandu oleh para prajurit setianya, Jenderal Sudirman memutuskan untuk memimpin perang gerilya. Bayangkan, seorang panglima besar yang sakit parah, keluar masuk hutan, naik turun gunung, menghindari kejaran musuh, demi memimpin langsung perjuangan dari garis depan. Tandu itu bukan sekadar alat angkut, tapi simbol perlawanan yang tak pernah padam. Kehadirannya di tengah-tengah pasukan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan yang luar biasa. Selama 7 bulan, ia dan pasukannya terus bergerak, berpindah-pindah tempat, melakukan serangan kilat, dan mengubarkan semangat perlawanan di seluruh Jawa. Strategi gerilya Jenderal Sudirman sangat efektif. Mereka mungkin kalah dalam persenjataan, tapi mereka menguasai medan. Mereka menyatu dengan rakyat, mendapatkan dukungan logistik dan informasi. Perang gerilya ini membuat Belanda frustrasi. Mereka menguasai kota-kota besar, tapi tidak pernah benar-benar menguasai Indonesia. Karena di desa-desa dan hutan-hutan, perlawanan terus berkobar di bawah komando Jenderal Sudirman. Dunia internasional pun melihat bahwa Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. Perjuangan tanpa henti ini akhirnya membuahkan hasil. Tekanan internasional dan perlawanan gerilya yang gigih memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Perjanjian Rumroyan disepakati, dan para pemimpin yang diasingkan akhirnya kembali ke Yogyakarta. Pada 10 Juli tahun 1949, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta dengan disambut sebagai pahlawan. Meskipun tubuhnya semakin rapuh, ia telah membuktikan bahwa semangat dapat mengalahkan keterbatasan fisik. Ia telah menjaga eksistensi Republik di saat-saat paling genting. Sayangnya, perjuangan melawan penyakitnya tidak bisa ia menangkan. Pada 29 Januari tahun 1950, hanya sebulan setelah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman menghembuskan napas terakhirnya di Magelang. Ia wafat di usia yang masih sangat muda, 34 tahun.
seluruh bangsa berduka, kehilangan putra terbaiknya. Jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, dengan upacara kenegaraan yang khidmat. Warisan Jenderal Sudirman jauh melampaui kemenangan militernya. Ia meninggalkan nilai-nilai keteladanan yang abadi. Pertama, patriotisme tanpa syarat. Cintanya pada tanah air melebihi segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Kedua, kepemimpinan yang melayani. Ia tidak memimpin dari istana yang nyaman, tapi dari tengah-tengah prajuritnya di medan perang. Ia ikut merasakan penderitaan mereka. Ketiga, keteguhan prinsip. Ia tidak pernah goyah atau tergoda untuk menyerah, bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Keempat, kesederhanaan. Meskipun menjadi orang nomor satu di militer, ia tetap hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Prinsipnya yang terkenal, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi, terus menginspirasi generasi demi generasi. Jenderal Sudirman adalah bukti nyata bahwa pahlawan sejati tidak diukur dari kekuatan fisiknya, tapi dari kekuatan jiwa, semangat, dan pengorbanannya untuk bangsa dan negara. Kisahnya adalah pengingat bagi kita semua tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan cinta tanpa batas untuk Indonesia. Terima kasih sudah menyimak perjalanan hidup Sang Panglima Besar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah para pahlawan bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.